Halo, selamat datang kembali di channel Tarot Tanpa Filter. Untuk tema pilih gambar kali ini adalah transformasi kamu di 3 bulan ke depan. Untuk pilihannya silahkan pilih gambar yang ada di thumbnail. Gambar 1 grup 1, gambar 2 grup 2, gambar 3 grup 3. Oke, sampai ketemu di grup masing-masing ya. Bye. Halo grup 1, untuk kamu yang memilih gambar 1, ini adalah reading kamu. Jadi tema transformasi kamu adalah di sini ya. Ini King of Wands, Hermit, sama Four of Cups. Saya melihat temanya adalah kamu disuruh berdiam gitu ya. Tentang kamu melihat bahwa ada part dari kamu yang sombong, terus ada ego juga. Kamu disuruh belajar dengan penolakan, kayak mungkin kamu tidak mendapatkan apa yang kamu mau gitu ya. Terus di sini apa yang perlu kamu tinggalkan? Itu ada Strength, Page of Pentacles sama Five of Pentacles. Kayak kemungkinan kamu yang nonton ini Leo atau enggak juga nggak apa-apa gitu ya. Tadi saya bilang ego, ada gengsi juga, mungkin kekanak-kanakan, self-center, terus victim mentality, kayak pokoknya kalau terjadi apa-apa sama hidup gue salah orang-orang, salah dunia, bukan salah gue, kayak nyalahin semuanya, nyalahin orang-orang kecuali diri kamu gitu ya. Jadi kayak semesta mencoba kasih lihat gitu, coba bertanggung jawab sama pilihan-pilihan lo gitu, coba bertanggung jawab sama hidup lo. Kalau victim mentality itu kan kayak nggak mau bertanggung jawab sama hidupnya gitu loh, kayak semuanya nyalahin orang, keadaan, keluarga, orang tua, teman, pasangan, semua disalahin kecuali dirinya sendiri, kayak dunia nggak adil sama dia gitu ya. Caranya gimana? Mungkin semesta akan menggoncang dunia kamu ya, karena di sini ada Ten of Swords, ada ini Wheel of Fortune sama Tower. Dunia kamu digoncang gitu. Mungkin apa yang udah kamu bangun selama ini atau kerja keras kamu, pencapaian kamu kayak sekejap dibikin hilang gitu. Bisa jadi mungkin hubungan kamu tergoncang, karir kamu bisa jadi kayak kamu tiba-tiba kehilangan harta kamu, pekerjaan kamu, atau apapun yang kayak feeding ego kamu gitu loh. Kayak kamu berusaha meletakkan nilai kamu sebagai manusia dengan label-label yang kamu letakkan pada diri kamu gitu, misalnya jabatan, pencapaian, harta gitu. Padahal keberhargaan manusia itu kan sebenarnya lu jadi manusia ada di bumi aja udah berharga gitu, kayak lu berharga unconditionally kalau di mata Tuhan, di mata semesta gitu ya. Tapi kamu meletakkan keberhargaan kamu pada ego kamu, gengsi kamu dengan sesuatu yang sifatnya materi gitu. Jadi kayak semesta ngegoncang dunia kamu biar kamu diam dulu nih, biar kamu melihat hidup kamu. Ketika dunia tergoncang itu kan ada kayak momen perubahan, momen berdiam, momen mengevaluasi diri. Kayak ibaratnya kalau manusia nggak dicolek gitu hidupnya sama semesta, ibaratnya kayak hidupnya baik-baik aja, karirnya lancar-lancar aja, belum tentu ingat Tuhan kan, belum tentu dia mengevaluasi dirinya gitu, melihat apa sih yang perlu gue lihat dari hidup gue, hubungan gue, pekerjaan gue gitu ya. Nah di sini outputnya gimana ke depannya kamu setelah melewati proses transformasi ini. Ibaratnya gini saya melihatnya, kamu tuh kayak rumah, tapi kayak udah keroposnya banyak, bolongnya banyak, terus semesta mau bilang, gue mau bagusin rumah ini, gue mau kasih rumah buat lo, rumah yang baru, tapi rumah yang lama harus gue hancurin dulu, gue gak mau nambel-nambel, gue hancurin dulu biar gue bikin rumah yang baru, rumah yang bagus.
Itu yang saya lihat dari reading kamu ya, kayak ketika kamu dienolkan gitu ya, jadi kembali ke titik nol, kamu lagi jadi pure lagi gitu, kamu udah punya cara pandang yang beda terhadap dunia ini, terhadap hal-hal di hidup kamu, termasuk hubungan kamu sama Tuhan gitu ya, hubungan kamu sama sesama. Kayak kamu udah di sini tuh diwakilkan sama King of Cups, ini Page of Cups sama Three of Pentacles gitu. Kayak kalau Three of Pentacles itu kan saya melihatnya sebagai kartu, kalau nggak kerjasama, teamwork itu pekerjaan, atau kita dipentokin sama situasi atau seseorang gitu untuk melihat sisi dari diri kita yang kita nggak mau lihat selama ini karena itu ada di subconscious mind, atau kita kayak denial itu ada pada diri kita gitu loh. Jadi kayak semesta tuh mesti dipentokin dulu. Kadang orang tuh biar belajar dipentokin dulu. Itu saya ngelihat di sini. Nah, ketika kamu udah dipentokin gitu, cara pandang kamu beda, kamu udah jadi orang yang beda. King of Cups itu bicara apa? Dia bicara kayak orang yang udah matang secara emosional, kayak tahu mengekspresikan dirinya dengan cara yang tepat, di tempat yang tepat gitu, pada orang yang tepat, melihat hidupnya, bukan melihat hubungannya dengan manusia sama Tuhan tuh udah beda gitu loh. Di situ saya melihat output dari hasil transformasi kamu ini. Memang di sini saya tahu ini rasanya nggak enak ya, karena ada Three of Pentacles. Ini kalau udah kena Three of Pentacles berat sih. Di sini juga ada Five of Pentacles. Di sini ada Ten of Swords. Itu kartu yang muncul ketika ada situasi yang sangat tidak nyaman atau bisa jadi sangat menyakitkan gitu ya. Ketika dunia kamu digoncang itu kan sesuatu yang tidak kita kira ya gitu ya, sesuatu yang menggoncang kenyamanan kita. Kayak biasanya hidup kita kayak stabil gitu, tiba-tiba gitu. Itu yang saya lihat gitu. Tapi itu perlu buat kamu ke depannya, kamu perlu dienolkan dulu. Jadi kamu orang yang beda. Coba kita lihat ada apa lagi ya. Nih lihat ya, di sini ada Eight of Cups. Di sini ada Six of Swords. Gini, Eight of Cups sama Six of Swords itu kartu yang bicara tentang kita pergi dari suatu situasi atau suatu kondisi gitu, kita tinggalkan, kita masuk ke perjalanan yang baru. Lalu di sini ada Six of Pentacles. Six of Pentacles itu bicaranya apa? Tentang keseimbangan, tentang finansial juga gitu ya. Bisa jadi kayak ketika kamu mencapai suatu kondisi finansial tertentu, tadi saya bilang kamu jadi sombong atau kamu jadi kayak keberhargaan kamu itu diukur dengan seberapa materi yang kamu punya, atau kamu jadi arogan sama orang lain nih. King of Wands-nya muncul 2 kali. King of Wands itu kalau bicara karir bagus ya, karena orangnya kayak itu energi entrepreneur, itu energi orang yang ahli dalam bidangnya gitu, kayak terus passion sama pekerjaannya juga. Di sini Wheel of Fortune gitu muncul 2 kali juga. Ini kayak kartu-kartu ini berusaha bilang udah gak usah dikonfirmasi, kayak hasilnya sama aja gitu ya. Karena ini Five of Wands bicara apa? Konflik, sama kayak tadi, mirip sama Three of Pentacles. Ibaratnya kalau kamu gak dikasih
sesuatu yang dalam tanda kutip menggoncang dunia kamu, kayak belum tentu kamu belajar gitu ya, belum tentu kamu dengerin Tuhan gitu, boro-boro dengerin. Ingat juga, insya Allah ya, kadang-kadang ingat, kadang-kadang enggak, tergantung kebutuhan gitu, bisa jadi kan. Tuh di sini juga fire energinya lumayan ya, kayaknya yang nonton ini kemungkinan fire sign gitu, Aries, Leo, Sagittarius, atau mungkin itu energi di chart kamu. Coba kita lihat satu lagi ya. Oke, mungkin ini ada hubungannya sama keluarga juga, berhubungan dengan apa ya, kayak ada yang menyebarkan rumor atau gosip atau membicarakan kamu, dan itu faktor yang menyebabkan dunia kamu tergoncang, itu juga bisa jadi ya. Lalu di sini saya melihat ada sesuatu yang terungkap gitu. Terungkap maksudnya yang tadinya tidak kamu lihat, sekarang kamu lihat gitu ya. Karena mungkin kamu diproses, atau kayak kamu jadi naik kelas gitu dalam perjalanan spiritual kamu gitu ya. Mungkin kamu udah ada di fase ini, mungkin juga belum. Saya tahu rasanya gak enak gitu ya. Ketika kita diproses sama semesta gitu. Tapi itu semua buat kebaikan kita gitu ya. Dan saya gak suka ngomong yang apa ya, yang manis-manis gitu buat nyenengin orang yang dengerin tarot saya gitu. Kalau misalnya manis saya bilang manis, kalau misalnya nggak manis ya saya bilang nggak manis gitu. Karena seperti yang saya bilang di profil saya gitu, aku temanmu mengarungi kehidupan gitu. Walaupun aku nggak hadir di hidup kamu gitu setiap hari, tapi aku bisa mengerti gitu ya. Kalau kalian merasa ngejalanin ini sendirian gitu ya, karena tadi di sini ada Five of Pentacles gitu. Ketika hidup sulit terus kamu merasa sendirian, nggak ada yang mengerti atau nggak tahu mau cerita sama siapa. Ibaratnya walaupun gak ada yang ngerti, ada aku, kayak satu orang tarot reader yang ngerti perjalanan hidup kamu, dan aku bisa lihat dari reading ini bahwa ini semua untuk kebaikan kamu gitu ya. Ibaratnya mungkin kamu udah terlalu jauh kali dari Tuhan ya, sini ditarik dulu, balik gitu. Kayak semesta, Tuhan mau bilang kayak gitu sama kamu. Gitu aja dulu. Semoga readingnya bermanfaat ya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye. Halo grup 2, untuk kamu yang memilih gambar 2, ini adalah reading kamu. Ini adalah tema transformasi kamu. Ada The Fool, ada Hermit, sama Six of Swords ya. Saya melihat tema besarnya itu adalah keseimbangan gitu. Keseimbangan antara spontan sama kontemplatif, keseimbangan antara energi maskulin sama feminim kamu, keseimbangan antara emosi sama logika. Mungkin kamu kadang atau sering kali ya kayak terlalu nyebrang gitu, terlalu logika, atau misalnya terlalu maskulin, atau terlalu spontan gitu ya. Ini tema transformasi itu, kamu tuh dibawa kembali ke titik tengah gitu, menyeimbangkan keduanya, logika, emosi, maskulin, feminim. Kayak walaupun laki-laki gitu ya, tetap harus perlu menyeimbangkan energi feminimnya juga gitu. Kayak capek nggak sih kalau terlalu nyebrang ke satu sisi gitu. Kalau saya melihatnya sih capek gitu ketika energi maskulinnya terlalu ekstrim kiri atau ekstrim kanan. Dan itu transformasi kamu itu melalui hubungan kamu, dan sangat sebagian dari kalian dan sangat spesifik itu melalui hubungan romantis kamu ya, karena di sini ada Four of Wands dan ada Two of Cups yang perlu kamu tinggalkan.
Yang perlu kamu tinggalkan adalah di sini King of Swords, Two of Swords, dan ini Death card ya. Yang perlu kamu tinggalkan adalah itu tadi, mungkin kamu orangnya terlalu logika gitu ya. Kadang menurut saya ada hal-hal yang nggak bisa dijelaskan logika gitu. Ada hal-hal yang ada perlu pakai unsur hatinya. Lalu apalagi yang kamu perlu tinggalkan di sini Two of Swords. Saya melihat mungkin kalian punya sesuatu, rasa marah, rasa penyesalan, belum berdamai sama sesuatu yang ada di masa lalu ya. Misalnya hubungan kalian berakhir gitu. Terus kayak ada ya belum selesai gitu, masih ada rasa menyesal, rasa marah tersisa, atau mungkin bisa dendam gitu, trauma bisa juga. Dan itu masih kalian bawa hingga saat ini. Itu perlu kalian tinggalkan. Karena itu jadinya berat, jadi apa ya? Jadi beban hati gitu kalau kalian bawa terus gitu ya. Nah, sesuatu yang nggak kalian lihat adalah gini. Di sini ada Four of Wands dan Four of Swords. Lalu di sini ada Queen of Swords. Kayak proses hidup itu outputnya dua, antara bikin kamu jadi orang yang lebih baik atau jadi orang yang apatis atau dingin gitu sama hidup gitu. Nah, Queen of Swords itu bicara seperti itu gitu. Setelah kamu diproses dari hidup gitu ya, apapun yang terjadi di masa lalu, apakah kamu jadi orang yang dingin, kamu jadi orang yang pesimis gitu sama hidup, atau kamu jadi orang yang lebih baik gitu. Misalnya, gue tahu rasanya dibohongin, rasanya dihianatin, gue gak akan kayak gitu sama orang lain gitu. Kamu punya compassion buat semua makhluk hidup. Itu kalau misalnya kamu jadi orang yang lebih baik gitu. Terus kalau misalnya kamu di sisi sebaliknya kamu jadi orang yang apatis, jadi kayak udahlah, ngapain gue trauma sama hubungan, ntar paling dihianatin lagi, gak usah lah hubungan lagi, kayak gue gak percaya sama orang gitu ya, terserah deh Tuhan mau ngapain sama hidup gue, udah kayak bodo amat gitu sama hidup, ya udah jalanin aja, atau ujung-ujungnya nanti gue terluka lagi, gue sakit hati lagi. Kayak mungkin kalian gak bisa lihat sisi lebih baiknya ketika kalian di energi Four of Swords gitu ya. Karena Four of Swords itu bicara tentang kontemplasi, merenungkan, istirahat mental maupun istirahat fisik juga. Ketika kita berada di posisi seperti itu, saya ngerti kalau kita gak bisa melihat there is a light at the end of the tunnel gitu ya, but there will always be a light gitu, akan selalu ada cahaya di ujung sana, kan ada selalu matahari sehabis hujan gitu, ada pelangi sehabis hujan. Dan apa blessing yang akan menyambut kalian gitu. Nah, yang akan menyambut kalian, blessing kalian yang ada di depan sana, siap nungguin kalian setelah kalian mau diproses ya. Diproses, tadi saya bilang kalau Queen of Swords ini antara dua, kalian jadi orang yang apatis atau kalian jadi orang yang lebih baik gitu. Ketika kalian mau merespon hidup dari sisi yang positif, di depan kayak semesta udah menyiapkan kayak Ace of Cups gitu, kayak ini awalan yang baru. Ace of Cups gitu, kayak ini kayak kapal selam keluar dari air gitu kan. Berarti kapal selam kalau ada di dalam air itu kan airnya gelap ya, apalagi ketutupan es gitu, kayak nggak ada cahaya. Kayak ngeliat lagi ada cahaya di atas permukaan air gitu, kelihatan kan ada cahaya matahari. Ace of Cups itu bicara apa? Awalan, sebuah awalan yang baru gitu. Dan sangat mungkin itu berhubungan dengan sesuatu yang menyenangkan hati kita, karena di sini ada Two of Cups dan Queen of Cups gitu. Kayak akhirnya
kita menemukan orang yang match sama kita setelah kita belajar banyak hal di proses-proses kita sebelumnya, hubungan-hubungan kita sebelumnya. Mungkin di hubungan sebelumnya kita gak sayang sama diri kita, jadinya kita ngundang orang-orang yang bikin, yang bukan yang bikin, yang gak bisa sayang beneran sama kita gitu. Kayak kita kayak ibaratnya harus begging buat perhatian dia, buat kasih sayangnya dia, untuk pengertiannya dia gitu. Atau mungkin ada juga kekerasan kayak mantan-mantan yang suka mukul, suka kasar bicaranya. Itu yang kita pelajari dari hubungan kita sebelumnya. Kayak belajar juga kita memilih diri kita nih. Karena berada di hubungan yang sebelumnya itu misalnya akhirnya menyakiti diri kita memilih diri kita, menyelamatkan diri kita keluar dari hubungan itu gitu. Walaupun rasanya menyakitkan gitu ya, meninggalkan seorang yang mungkin udah cukup lama dalam hidup kita, cukup signifikan di hidup kita. Itu rasanya tidak mudah. Tapi teman-teman yang memilih grup ini ya, akhirnya memilih memprioritaskan dirinya dulu, misalnya dari hubungannya, dari keluarganya, dari pertemanannya, apapun itu, yang tadinya prioritasnya berada di nomor 1 gitu. Sekarang yang nomor 1 diri kalian. Dan di sini ada sesuatu awalan yang menyenangkan untuk hati kalian. Sebagian lagi mungkin menemukan orang yang pas gitu ya. Kalaupun bukan hubungannya sama jodoh atau pasangan gitu ya. Ada sesuatu hal yang menyenangkan hati kalian gitu, yang udah nungguin kalian di depan situ. Kita lihat ada hal apa lagi. Oke, sebagian dari kalian mungkin levelnya udah tahap berumah tangga ya, terus rumah tangganya tergoncang. Jadi kalian memilih diri kalian dan meninggalkan hubungan itu ya. Lalu mungkin teman-teman yang memilih grup ini ya, apa ya namanya, kayak self-center gitu. Ini hal yang perlu ditinggalkan, self-center, kayak apa-apa gue dulu gitu. Kayak alam semesta itu mengelilingi dirinya. Enggak semuanya mungkin, tapi sebagian dari kalian itu hal yang perlu kalian tinggalkan di proses transformasi kalian ini. Terus mungkin ada juga yang tema transformasinya berhubungan dengan apa ya, loyalitas gitu, loyalitas dalam pertemanan, loyalitas dalam hubungan. Mungkin kita bisa melihat orang itu sebenarnya ketika di saat sulit dia ada apa enggak, apakah mereka mengkhianati kita atau enggak. Kita bisa lihat itu semua dari proses ini semua. Kayak akhirnya kelihatan lo sebenarnya kayak gini sama gue gitu. Kayak semesta menunjukin itu sama kalian, kayak siapa orang yang benar-benar tulus sama kalian di hidup kalian, dan siapa yang enggak gitu. Dan gini, kalau bagian transformasi itu bikin kalian harus meninggalkan hubungan tertentu, misalnya pertemanan, pekerjaan, pasangan, itu akan digantikan. Karena di depan sini udah ada Ace of Cups gitu, yang tadi saya bilang ya, ini awalan yang menyenangkan untuk hati kalian gitu. Mungkin pertemanan baru, circle baru, orang yang baru untuk jadi pasangan, apapun itu ya. Kayak skenarionya banyak sekali, dan mungkin ini cara semesta juga untuk bawa kamu mendekat lagi sama Tuhan. Mungkin selama ini kamu menjauh, kamu dibawa mendekat lagi melalui proses ini ya.
Oke, segitu aja readingnya untuk grup 2. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye. Halo grup 3, untuk kamu yang memilih gambar 3 ini adalah reading kamu. Jadi untuk tema transformasi kamu di sini ada Six of Swords, ada Hierophant, ada Empress. Jadi saya melihat ya, ada 2 kategori orang yang memilih reading ini. Yang pertama adalah bucin yang akan bertransformasi. Peace and love buat para bucin, karena dulu saya juga bucin tapi saya udah tobat. Lalu yang kedua adalah orang yang cara berpikirnya perlu diluruskan sama semesta gitu ya, dengan dikasih satu kondisi, keadaan, atau dipertemukan dengan orang-orang tertentu biar ada perubahan pada cara berpikirnya ya, yang mungkin udah kuno atau mungkin udah nggak baik lagi buat dirinya. Karena di sini saya melihat ada yang kadar kebahagiaannya itu ditentukan dari dia punya pasangan atau enggak, atau dia happy sama pasangannya atau enggak. Lalu yang berikutnya adalah ini, orang yang terlalu keras sama dirinya sampai ngasih standar yang kadang gak masuk akal buat dirinya sendiri gitu. Jadi ini tema transformasi kamu, kayak kamu akan diberikan kondisi-kondisi sama semesta buat kamu melihat gitu, untuk membalikan keadaan. Misalnya buat bucin untuk bertobat, atau buat orang yang pikirannya itu ada perubahan gitu ya, yang perlu diluruskan gitu. Jadi melalui setelah tahapan ini semua selesai gitu, akan ada cara pandang yang berbeda pada dunia, pada Tuhan, pada sesama gitu ya. Karena di sini kayak hasil transformasinya adalah ini Queen of Wands, kayak dia ngebuka buku gitu ya, ada sesuatu yang terbuka gitu dalam hidupnya dia. Lalu hal yang perlu kamu tinggalkan. Di sini ada Five of Cups, Four of Swords, dan Two of Swords. Dari kombinasi kartu ini saya melihat ada yang belum selesai, sesuatu yang terjadi di masa lalu ada yang belum selesai, masih nyisa di hati, kamu belum berdamai, kamu belum memaafkan, bisa jadi kayak trauma juga belum diselesaikan. Lalu kamu belum ikhlas gitu ya. Sebagian mungkin ada yang punya kondisi berhubungan dengan finansial. Misalnya kamu kayak janjian kerja sama orang, kamu ditipu, kamu udah ngasih duit misalnya berapa, kamu ditipu gitu, kamu dijanjikan investasi hasilnya begini, lalu orangnya gak jelas kabur kemana gitu, bisa jadi. Dan itu kamu belum ikhlas ya. Bisa juga tentang hubungan yang udah berakhir gitu, kamu belum memaafkan, kayak ada sesuatu yang belum tersampaikan atau diutarakan, itu kamu perlu tinggalkan ya. Misalnya gini, kalau itu yang berhubungan sama materi, anggap aja mungkin kita kurang amal, mungkin anggap aja gini, orang itu lebih butuh dari kita, dan mungkin kita belajar bahwa kita gak menempatkan rasa aman kita pada hal material gitu. Kita percaya sama Tuhan dan proses kehidupan gitu ya. Karena apapun yang ada dunia ini semuanya sifatnya sementara, cuman masalah waktu. Itu ada sama kita atau suatu saat akan pergi meninggalkan kita gitu. Selama masih ada di dunia ini sifatnya sementara, sama kayak hidup kita juga sementara gitu ya. Tuh. Dan kalau ini hubungannya sama finansial, saya melihat bahwa di depan nanti tuh kayak mungkin sebagian juga mungkin karena efek corona gitu ya, kayak kehilangan pekerjaan atau bisnis jadi sulit gitu ya. Kayak teman-teman melihat ke belakang saat masa-masa jaya, saat masa semua masih baik-baik aja. Tapi gini, di depan nanti hasil transformasi kalian, selain tadi saya bilang ada hal yang kebuka dari cara berpikir kita, ada sesuatu yang digantikan, sesuatu yang hilang itu digantikan gitu. Karena saya melihat ya, di sini ada magician sama Eight of Pentacles gitu. Magician itu bicara apa? Manifestasi gitu. Ada Four of Wands juga, sesuatu bentuknya perayaan,
selebrasi, bisa juga pernikahan atau komitmen ya. Di sini ada five of Pentacles. Five of Pentacles-nya lompat ke Eight of Pentacles gitu, kayak kalau misalnya teman-teman yang sekarang lagi tertatih-tatih secara finansial gitu atau kesulitan gitu, kayak setelah teman-teman melewati ini semua, kalian kondisi finansialnya akan membaik gitu, dan apa yang hilang akan digantikan sama sesuatu yang baru gitu ya. Karena mungkin sekarang teman-teman nggak lihat di sini, sesuatu yang teman-teman nggak lihat adalah kayak semesta udah menyiapkan. Di sini ada Six of Wands, Ace of Cups, sama Knight of Cups gitu, kayak Ace of Cups sama Knight of Cups gitu, kayak awal yang baru, awal yang menyenangkan untuk hati kita gitu ya. Bisa juga ada orang yang mau datang ke hidup kita, kayak apa ya, soulmate gitu ya, calon pasangan kita gitu. Misalnya yang tadi bucin-bucin ini udah bertobat gitu ya, udah bertobat, lalu setelah dia melewati proses ini semua, karena Empress itu bicara apa? Empress itu orang bicara abundant, bicara orang yang nyaman sama dirinya, merasa indah, merasa cantik, merasa ganteng sama dirinya, kayak dia mencintai dirinya gitu. Saya melihat Empress seperti itu ya. Gitu. Dan mungkin sebagian teman-teman perlu belajar itu gitu. Nah, di sini ada Six of Wands. Ini cocok ya sama Four of Wands gitu ya, kayak ada hal-hal yang patut dirayakan di depan sana yang mungkin sekarang teman-teman belum lihat gitu ya. Karena mungkin teman-teman belum memulai proses ini, atau sekarang masih di tengah proses ini, jadi teman-teman belum bisa lihat kayak di depannya tuh seperti apa gitu. Tapi berdasarkan reading ini kayak proses ini berbuah manis gitu, kayak secara finansial teman-teman kalau kehilangan digantikan yang lebih baik, pasangan digantikan yang lebih baik, teman-teman yang mempraktikkan law of attraction akan manifest apapun yang teman-teman mau manifest ya. Terus pesan tambahan untuk yang para bucin ya, gini, mungkin kalian bertahan pada hubungan yang salah gitu ya. Kalian menganggap bahwa kalian gak berharga, gak pantas dapat hubungan yang lebih baik, padahal sebenarnya kalian berkualitas loh gitu. Mungkin sebenarnya kalian udah dipantau sama banyak orang di luar sana yang mungkin bisa memperlakukan kalian jauh lebih baik dari pasangan kalian sekarang, tapi kalian gak sadar itu karena kalian dibutakan. Mungkin sekarang gak bisa lihat nih ya, of Swords, matanya ketutup, mungkin teman-teman gak bisa lihat sekarang ya. Mungkin teman-teman punya kualitas, tapi teman-teman kayak gak bisa ngeliat itu pada diri kalian. Belum bisa sayang sama diri kalian, belum bisa menghargai diri sendiri. Padahal ketika kalian udah sayang diri kalian dan menghargai diri kalian gitu, kayak sebenarnya kalian udah dipantau nih sama orang-orang yang mungkin bisa jadi pasangan yang lebih baik, bisa menghargai kalian, bisa bisa jadi hubungan yang timbal balik gitu sifatnya gitu ya. Tapi kadang kita tuh nggak bisa lihat suatu kondisi kalau belum dipentokin dulu, kalau belum sakit dulu gitu ya. Kadang kita baru belajar dengan rasa sakit gitu, kadang gitu ya. Kan manusia tuh gitu sih, kalau keadaan baik-baik aja suka gak ada perkembangannya, gak ada perubahannya. Jadi mesti semesta yang ikut campur kadang-kadang gitu ya. Nah, segitu aja saya rasa readingnya untuk grup 3. Semoga bermanfaat ya, dan sampai ketemu di reading berikutnya. Bye.